Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1591. Dibunuh. Dalam kegelapan, bahkan para iblis surga merasa indera mereka sangat terpengaruh. Mereka tidak dapat melihat, mendengar, atau merasakan apapun yang berada lebih dari 30 meter dari mereka. Ini tidak terbayangkan. Bagi mereka yang telah mencapai level mereka hanya perlu melepaskan indera ketuhanan mereka, dan mereka bahkan akan mampu menampung seluruh planet dalam jangkauan indera mereka. Dan sekarang, tiba-tiba, indera mereka terbatas pada diameter sekitar 30 meter, yang secara alami merupakan sesuatu yang sulit mereka adaptasi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Jadi bagaimana jika mereka adalah tahap puncak Heaven Demons? Mereka hanya memahami peraturan dunia bawah. Jadi bagaimana mungkin mereka cocok dengan Ling Han saat ini? Ini diliputi oleh keunggulannya dalam regulasi. Ling Han mengacungkan kedua pedang itu seperti dewa penjaga bersenjata 1000. Pedang Qi menari tanpa hambatan, dan darah muncrat ke segala arah. Dia terlalu kuat. Kecakapan pertempuran individualnya cukup untuk membanjiri bahkan tahap puncak Heaven Demons, dan hanya 10 tembakan besar terkuat yang menggabungkan kekuatan yang akan dapat menghentikan kemajuannya setidaknya. Tetapi sekarang mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Kekuatan gabungan apa? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini menciptakan celah besar untuk Ling Han, memungkinkan dia untuk menyerang dengan bebas sesuai keinginannya. Satu demi satu, kepala terbang. Mereka semua adalah makhluk terkuat di era saat ini. Ada Earth Demons dan Black Demons di antara mereka. Namun, Yellow Demons bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Jadi mereka berhasil menghindari bencana ini. Dan apakah itu dipenggal oleh pedang iblis-iblis atau pedang kayu yang patah? Itu akan menjadi pukulan yang fatal. Dijamin bahkan roh mereka tidak akan bisa melarikan diri, karena mereka akan dihancurkan. Sekelompok pembohong yang menjunjung reputasi palsu, Ling Han berkata dengan dingin, dan pedang iblis-iblis di tangan kanannya menebas. Earth Demon lainnya terbunuh. Darah menyembur keluar. Dia tidak mengelak, mandi darah surgawi membuat niat membunuhnya berkobar lebih jauh. Saya dengan ramah setuju untuk membantu Anda semua menggabungkan dua alam, dan memberi Anda semua kesempatan untuk menjadi makhluk surgawi. Dan ini balasan Anda untuk saya. Mungkinkah Anda semua berpikir bahwa saya terbuat dari tanah liat dan akan memungkinkan Anda untuk menguleni dan membentuk sesuai keinginan? Ini adalah pilihan yang telah kamu buat. Jadi kamu sekarang harus menanggung konsekuensi dari tindakanmu. Beberapa kepala lainnya dikirim terbang. Mundur, seorang setan surga berteriak dengan keras. Mereka yang berada di bawah Heaven Demon, kalian semua mundur. Kalian akan mati dengan cara ini. Lari, semua setan surga merasakan sakit hati. Setan bumi dan iblis hitam ini adalah pilar kekuatan klan mereka, para tetua agung masa depan. Dan jika mereka bisa membuka pintu ke alam surgawi, maka orang-orang ini mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi leluhur duniawi yang memutuskan. Melihat mereka dibunuh seperti mereka hanya sayuran yang dipanen, mereka sangat marah namun tidak berdaya. Dalam kegelapan total ini, kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat dari biasanya. Mereka hanya bisa menghalau serangan yang diarahkan pada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menghalau serangan yang diarahkan ke yang lain tepat pada waktunya? Para master iblis lainnya buru-buru melarikan diri. Tapi seberapa lemah mereka dibandingkan dengan Ling Han saat ini? Mereka jelas berlari ke satu arah. Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka berlari, mereka tidak bisa keluar dari kegelapan ini. Karena indera mereka praktis kehilangan semua arti penting di tempat ini, mereka benar-benar tidak dapat memastikan apakah mereka benar-benar berlari dalam garis lurus. Semua setan surga juga tidak berdaya. Kekuatan Ling Han saat ini benar-benar lebih unggul dari mereka, dan mereka sama sekali tidak dapat menghilangkan kegelapan di sekitar mereka.
mereka hanya bisa sangat patuh dalam pertempuran ini. Selanjutnya, Ling Han sangat tercela, dan hanya menargetkan iblis bumi dan iblis hitam. Ini secara alami berarti bahwa dia membunuh satu dengan setiap serangan, dan tingkat pembantaiannya sangat efisien. Bahkan belum 1 jam pun berlalu, dan semua Earth Demons dan Black Demons terbunuh. Langit dan bumi berduka bersama, berpuncak pada hujan darah yang berlanjut tanpa akhir. Ling Han, sementara itu, sedang mandi dengan darah dewa, aura pembunuh menyembur dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah bisa sepenuhnya mengendalikan pedang kayu yang rusak, membuatnya tampak seolah-olah alat iblis ini telah berubah menjadi naga iblis hitam, memancarkan ki iblis yang tak ada habisnya. Seorang pria berdiri di sana dengan teguh, memegang 2 pedang. Bahkan setan surga semua tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya merasa seperti benar-benar telah menciptakan masalah besar, benar-benar menjadi musuh dengan orang aneh seperti itu. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mengapa tidak bekerja sama secara damai, dan menggabungkan kedua alam, maka setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk surgawi. Sekarang, itu bagus. Itu adalah pertanyaan apakah mereka bahkan akan mampu bertahan dari ini, apalagi menjadi makhluk surgawi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan keluar. Iblis surga dari klan Zhang menyatakan dengan dingin. Kalian semua, gunakan serangan pamungkasmu. Hari ini, jika kita tidak dapat membunuh bocah ini, dia akan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Semua setan surga mengangguk dengan dingin. Bahkan jika Ling Han hanya bisa menggunakan teknik langit semacam ini sekali, orang itu memiliki alat surgawi, dan itu berarti dia tidak terkalahkan. Selanjutnya, bagaimana mungkin tingkat kultivasi anak ini tidak akan meningkat lebih jauh? Begitu Ling Han juga menerobos ke tingkat kejadian, kecakapan bertarungnya secara alami akan lebih kuat daripada Master Iblis dan orang suci lainnya. Siapa yang memintanya untuk bisa menggabungkan regulasi 2 alam? Musuh semacam ini jelas merupakan masalah yang mematikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua iblis surga mulai membakar kekuatan hidup mereka, tanpa mengeluarkan biaya. Tentu saja, mereka hanya membakar sebagian, meningkatkan kecakapan bertarung mereka sampai batas tertentu. Bagaimanapun, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Ada begitu banyak iblis surga di sini, dan mereka adalah kekuatan terkuat di dunia bawah. Ling Han jelas menghindari mereka selama ini karena dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sekarang, mereka menyalakan kekuatan hidup mereka untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka lebih jauh, yang akan cukup untuk menekannya. Ledakan, setan surga ini semua bertiup terus-menerus, dan kegelapan secara paksa dihempaskan, mengembalikan tempat ini ke kondisi yang kurang lebih normal. Semua setan surga memiliki peraturan dao besar yang terjalin di sekitar tubuh mereka, bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya yang berbentuk manifestasi dao setinggi ribuan meter mengelilingi mereka, menjadi sombong yang tak tertahankan. Mereka habis-habisan. Ling Han mencibir, sekarang saatnya aku mengirimmu semua dalam perjalanan. Dalam mimpimu, semua setan surga menyeringai dingin, bergerak untuk menekan tangan mereka pada Ling Han. Dalam kemarahan mereka yang penuh gejolak, dan menambahkan kekuatan tempur mereka yang menyala-nyala secara maksimal, kekuatan mereka saat ini terlalu menakutkan. Satu serangan telapak tangan dari mereka, dan mereka akan mampu menghancurkan bintang yang hebat. Kekuatan terkuat di dunia bawah. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, apakah kalian semua berpikir bahwa ini adalah kekuatan pertempuran terkuatku? Dia membuka mulutnya, dan menyemburkan api. 9 api leluhur besar, salah satu dari 9 api leluhur agung dari alam surgawi. Apa? Semua setan surga memucat karena terkejut. Bahkan manifestasi dao mereka gemetar. Mereka hanya merasa nyala api ini terlalu menakutkan. Kontak sekecil apapun dengannya, dan mereka akan terbakar menjadi abu. Tidak ada kemungkinan hasil lain. Api macam apa ini? Mengapa itu sangat menakutkan? Ling Han menggunakan 9 surga api. Ini adalah api abadi, meski belum benar-benar matang. Kalau tidak, ini adalah eksistensi yang setara dengan Raja Surgawi. Di bawah Celestial King, siapa yang tidak akan mati saat bersentuhan dengannya? Saat ini, Ling Han untuk sementara waktu memiliki kultivasi tingkat sempurna dari tingkat kejadian,
dan kekuatan yang meledak dari api 9 surga juga telah mencapai puncak dunia bawah, dan bahkan mendekati tingkat surgawi. Ini adalah senjata fatal sejati Ling Han. Dengan jentikan jari Ling Han, api seperti beberapa jari ditembakkan, meledak ke arah setan surga itu. Semua setan surga buru-buru lari. Api ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan, mereka benar-benar berada pada level yang berbeda darinya. Lari, iblis surga dari klan Gou menekan keluar melalui gigi terkatup. Tidak ada lagi arti penting untuk melanjutkan pertempuran. Hanya api ini saja yang tidak bisa mereka hilangkan, dan lebih jauh lagi, Ling Han masih memiliki alat surgawi dan bisa menghilang kapan saja. Ini hanya akan membuat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk apa-apa. Semua setan surga mengangguk karena kecewa. Bayangkan saja, mereka semua adalah makhluk tingkat atas di seluruh dunia bawah. Namun sekarang mereka benar-benar dipaksa untuk melarikan diri hanya dengan tingkat sungai abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Tetapi jika mereka tidak melarikan diri, mungkinkah mereka akan tetap tinggal di pengadilan kematian? Berencana untuk pergi bahkan sekarang? Ling Han mencibir, dan dengan pikiran, 9 surga api menyebar tanpa henti, menjadi sangkar besar yang memenjarakan semua setan surga di dalamnya. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur, katanya mengancam. Chapter 1592. Pembantaian lengkap. Penjara api mulai mendekat. Semua setan surga tampak pucat. Mereka tidak berani menyentuh api ini. Meskipun segel dao besar yang berdenyut-denyut di atasnya rusak parah, tingkat kualitas mereka melebihi tingkat kejadian beberapa kali. Mereka pasti tidak bisa disentuh. Tapi penjara itu mendekat, dan jika mereka tidak memikirkan sesuatu, api akhirnya akan membakar mereka dan mengubahnya menjadi abu. Bunuh bocah ini, setidaknya kita harus memaksanya masuk ke dalam Celestial Tool, dan kemudian serangan itu akan lenyap tanpa bisa dihalau. Serangan akan selalu menjadi pertahanan terbaik. Setan surga semua memandang ke arah Ling Han, mendidih dengan niat membunuh. Ling Han berdiri dengan bangga, kedua pedang itu diturunkan di kedua sisinya, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Jika kamu mengeluh tentang kematian yang tidak cukup cepat, kamu bisa datang, dan secara pribadi aku akan mengirimmu semua dalam perjalanan. Kejam, Anda hanya bergantung pada alat surgawi. Jika Anda tidak memiliki keberuntungan yang baik ini, saya akan dapat membunuh Anda lebih dari 100 kali dengan satu pikiran. Semua setan surga marah besar, dan mulai menyerang Ling Han seperti orang gila. Ling Han memutar kedua pedang di tangannya, dan menahannya di depannya. Seperti yang dikatakan menara kecil, batasnya adalah melawan 10 tahap puncak Heaven Demons pada saat yang sama. Sekarang, meskipun jumlah Heaven Demons tahap puncak belum mencapai sebanyak 10, masih ada Heaven Demons di tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir, dan menggunakan jumlah mereka untuk mengimbanginya, kehebatan pertempuran mereka masih mencengangkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Namun, Ling Han tidak mundur. Dia dengan cepat mengacungkan dua pedang untuk melawan semua iblis surga, dan penjara yang berapi-api itu dengan cepat mendekat juga. Setelah itu benar-benar tertutup, semua setan surga akan dimusnahkan sekaligus. Namun, hal sebaliknya juga benar. Selama setan surga berhasil membunuhnya, atau memaksanya ke menara hitam, kekuatan 9 surga api secara alami juga akan dihilangkan. Sekarang setelah hal-hal menjadi seperti ini, semua setan surga secara alami mempertaruhkan nyawa mereka, dan membakar kekuatan hidup mereka tanpa memperhatikan konsekuensinya. Serangan mereka meledak di Ling Han seperti orang gila. Ini adalah situasi di mana dia akan mati atau mereka yang akan mati. Situasi tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Semua orang menonton dengan tercengang. Siapa yang mengira bahwa situasi yang awalnya hanya lelucon akan tiba-tiba berkembang sejauh ini? 3 tembakan besar, Leng Xiaoran, Ouyang He, dan Gou Hai, semuanya tercengang. Mereka memimpin rekan-rekan mereka, dan menjadi yang pertama di antara mereka yang menjadi Master Iblis. Awalnya, mereka bisa mengklaim sebagai keajaiban terkuat, tapi sekarang,
dibandingkan dengan Ling Han, mereka jauh dari memadai. Dalam waktu singkat tadi, berapa banyak Master Iblis yang telah dia bunuh? Lebih dari 100, dan mereka bukanlah Yellow Demons, tapi Black Demons, dan bahkan Earth Demons. Selain itu, melihat kecepatan dia pergi, sepertinya bahkan Heaven Demons bisa dibunuh oleh tangannya. Dia bisa membantai 20-30 dari mereka sekaligus, dan ini pasti sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan sepertinya tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Sekarang dia telah mencapai ketinggian seperti ini, selama mereka tidak ingin bertempur sampai mati. Bahkan Heaven Demons akan merasa sangat sulit untuk meninggalkan Yellow Demon hidup-hidup, apalagi ketika itu adalah sekelompok Heaven Demons. Namun, prestasi yang benar-benar mustahil masih terjadi. Pembantaian paling menakutkan di dunia kultivasi akan segera terjadi, dan ini akan mempengaruhi banyak generasi mendatang. Bunuh, 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 semua setan surga sudah gila. Jaring api telah menutup kurang dari 30 meter, dan paling banyak dalam 1 atau 2 napas. Mereka akan dibakar oleh api abadi, berubah menjadi abu. Ledakan, 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 serangan yang kuat meledak seperti orang gila, dan sepertinya alam semesta itu sendiri akan meledak. Lebih dari 20 setan surga bertempur dengan nyawa mereka di garis pada saat yang sama. Dan mereka bahkan tidak peduli jika mereka melukai sekutu mereka sendiri. Mereka hanya meminta agar mereka bisa menunjukkan kekuatan pertempuran penuh mereka. Peng, peng, peng. Ling Han dipukul berulang kali. Saat ini, meskipun tingkat kultivasinya untuk sementara waktu mencapai tingkat sempurna dari tingkat kejadian, kekuatan fisiknya belum mencapai tingkat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan begitu banyak serangan putus asa dari begitu banyak setan surga? Tulang ketuhanannya hancur, dan dia langsung menjadi sosok darah, membuat adegan yang sangat tragis. Haha, dia pasti akan mati. Dia sebenarnya tidak mengelak, dan menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia bisa membantai kita ketika kita mencapai Dao, bahkan leluhurmu tidak bisa ditemukan. Sungguh angan-angan, kami akan mengirimmu dalam perjalanan. Semua Demon Master sangat gembira, dan buru-buru mempercepat serangan mereka, ingin membunuh Ling Han. Keadaan berubah dengan cepat dalam sekejap, dan itu adalah pesta di mata semua orang. Baru saja, sepertinya Ling Han yang akan membantai semua setan surga, dan membuat jejaknya sendiri dalam sejarah. Tetapi dalam sekejap mata, sekarang dialah yang berada di ujung garisnya. Pada akhirnya, apa kesimpulannya? Peng, 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 peng. Serangan jatuh seperti hujan, menerangi seluruh galaksi, menyebabkan sudut yang awalnya gelap ini menjadi sangat terang seolah-olah ada beberapa lusin matahari yang meledak di tempat ini. Meskipun Ling Han mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan itu, dan bahkan membunuh beberapa iblis surga, dia tidak bisa menahan fakta bahwa sebenarnya ada terlalu banyak iblis surga. Satu serangan dari mereka masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkannya dalam rentetan serangan. Dia memuntahkan darah seperti orang gila, tubuhnya cacat total. Setelah cahaya pedang yang menakutkan menyapunya, kepalanya dilepas dan meledak dengan keras. Bahkan jiwanya telah terhapus. Kami membunuhnya. Ketika para Master Iblis melihat ini, mereka langsung sangat gembira. Dengan kemampuannya, mereka secara alami dapat mengetahui apakah seseorang telah meninggal atau masih hidup. Sayangnya, jiwanya langsung meledak, dan kami tidak dapat memperoleh ingatannya dengan mencabut jiwanya. Teknik Raja Surgawi, mereka semua berteriak. Setelah berkorban begitu banyak, pada akhirnya, mereka masih belum berhasil mendapatkan teknik Raja Surgawi. Bagaimana mereka bisa menerima itu? Tidak. Setan surga dari klan Leng tiba-tiba berseru kaget. Mengapa penjara api ini tidak lenyap? Dengan alasan, dengan kematian Ling Han, tekniknya secara alami juga akan hilang sepenuhnya. Bocah ini belum mati. Semua wajah surga setan menjadi pucat. Dia tidak mati bahkan ketika jiwanya telah hancur. Ledakan, nyala api melambai, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Tampaknya mampu melelehkan logam surgawi. Kekuatan ini tidak kalah sedikit pun dengan 9 surga api, dan di antara api, sosok manusia saat ini dengan cepat terbentuk dari ketiadaan. Nyala api melambai, dan seorang pemuda berjalan keluar.
masih ada api yang menyala di tubuhnya, namun tidak melukainya sama sekali. Itu tidak lain adalah Ling Han. Rising from the Ashes, salah satu kartu truf terkuatnya, mustahil. Sekarang, bahkan iblis surga tidak bisa menerima ini. Seseorang yang bentuk dan jiwanya telah dihancurkan benar-benar hidup kembali. Apakah ada keadilan yang tersisa di dunia ini? Namun, mereka tidak lagi punya waktu untuk terkejut. Jaring api telah benar-benar tertutup. Bahkan jika mereka adalah iblis surga, lalu apa? Memiliki 9 surga api membakar tubuh mereka, mereka segera meletus dalam teriakan kesakitan. Ini adalah api abadi, dan sentuhan sekecil apapun bisa membakar baik bentuk maupun roh. Ledakan, api abadi itu tanpa ampun, dan memperlakukan semua iblis surga seperti bahan bakar, membakarnya sampai habis. Beberapa setan surga mengertakkan gigi, dan membuang tubuh fisik mereka, tetapi tidak ada gunanya. Api abadi membumbung ke langit, dan bahkan melibatkan jiwa mereka. Lebih dari 20 setan surga tidak berjuang untuk waktu yang lama, dan dengan sangat cepat dibakar menjadi debu, benar-benar lenyap di langit dan bumi ini. Langit dan bumi berbagi kesedihan, yang menyebabkan hujan darah. Ling Han berdiri tegak. Bayangan dari rambut hitamnya yang menari tertiup angin, kedua tangan yang memegang pedang selamanya terpatri di hati semua orang. Dia telah membunuh lebih dari 100 master iblis dalam satu pertempuran, dan lebih jauh lagi, ada lebih dari 20 iblis surga di antara mereka, menciptakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah dunia bawah. Tidak pernah ada orang yang bisa sekuat ini. Mata Ling Han menyapu sekeliling, dan tidak ada orang yang berani melakukan kontak mata dengannya. Mereka semua menundukkan kepala. Tidak diketahui siapa yang pertama, tetapi semua orang berlutut dengan satu kaki, seolah-olah mereka menyembah dewa perang. Ling Han tidak melakukan pertumpahan darah lagi. Mereka yang tersisa kurang lebih semut baginya. Jika mereka mencari dia untuk balas dendam di masa depan, dia akan berurusan dengan mereka saat itu. Chapter 1593. Bunga Void. Sehari kemudian, efek peningkatan kekuatan dari menara hitam menghilang. Ling Han mengarahkan Cloud Piercing Shuttle dan berangkat. Dia akan kembali ke alam abadi. Sebelum dia pergi, dia melakukan percakapan yang sangat panjang dengan Ouyang Taisan. Penatua terhormat ini berbagi banyak pengalaman dengannya, dan ada beberapa hal yang sangat-sangat berguna. Misalnya, mengapa beberapa keajaiban membentuk 2 juta, atau bahkan 3 juta bintang, namun masih belum berhasil mencapai tingkat berikutnya? Mereka seperti Molly dan Zuba tidak memiliki kemampuan bukan karena mereka tidak mau. Namun, untuk keajaiban dari tanah terlarang, mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat puncak dari tingkat sungai abadi pasti akan menjadi junior dengan garis keturunan yang sangat murni, dan benar-benar bisa mengambil langkah penting itu dengan bantuan garis keturunan mereka. Alasan mengapa mereka membentuk 2 juta atau bahkan 3 juta bintang adalah karena sebuah legenda. Jika seseorang dapat membentuk 10 juta bintang, dan kemudian menerobos ke tingkat kejadian, mereka akan mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi, dan mendapatkan hadiah unik. Setelah maju ke Severing Mundanetier, kekuatan mereka akan luar biasa, jauh melebihi rekan-rekan mereka. Dan bagi orang-orang ini dari alam abadi dan dunia bawah, membentuk 10 juta bintang sebelum menerobos memiliki manfaat lain, dan itu mampu menggabungkan peraturan dari 2 alam. Tentu saja, ini hanya legenda. Beberapa juga mengatakan bahwa ini adalah level puncak sebenarnya dari Eternal River Tier. Alasan mengapa legenda ini menjadi legenda adalah karena tidak pernah ada orang yang membentuk 10 juta bintang di Eternal River Tier. Bahkan keajaiban dari negeri terlarang tidak mencapai ini. Mungkin ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi yang bisa melakukannya, tetapi pasti tidak ada di alam abadi dan dunia bawah. Mengikuti pendapat Ouyang Taisan, dia berharap Ling Han bisa menahan diri untuk sementara waktu, dan menahan diri untuk tidak menerobos tingkat kejadian dengan begitu cepat. Sebagai gantinya,
dia harus mencoba menerobos ke level puncak legendaris sebanyak mungkin. Ling Han pasti bisa masuk ke alam surgawi. Dengan demikian, itu tidak lagi cukup baginya untuk menyingkirkan semua oposisi dari keajaiban dunia bawah dan alam abadi. Dia perlu membuat persyaratan untuk dirinya sendiri dengan standar alam surgawi, atau dia hanya akan disebut keajaiban di alam surgawi, paling banyak, dan tidak akan bisa menjadi tingkatan raja dari suatu generasi. Ini menyebabkan Ling Han bingung. Karena dia diizinkan untuk mengetahui fakta ini, dia pasti akan mencoba level puncak 10 juta bintang. Tetapi bagaimana dengan permaisuri? Pada awalnya, 1 juta bintang akan cukup baginya untuk menerobos, dan mereka akan dapat bersama sejak saat itu, dan melakukan beberapa hal yang mereka berdua nikmati dan antisipasi. Tetapi jika mereka perlu mencoba 10 juta bintang, maka waktu untuk menerobos tingkat kejadian pasti harus didorong lebih jauh. Untuk masa depan istriku, aku hanya harus menundanya lebih jauh. Ling Han menghela napas. Tidak peduli apapun, dia adalah istriku. Begitu dia melewatkan level puncak, itu akan menjadi masalah yang akan memengaruhi seluruh hidupnya. Terutama ketika elit alam surgawi benar-benar abadi karena efeknya akan lebih besar. Permaisuri adalah janin surgawi yang luar biasa, dan mengembangkan teknik raja surgawi, mencapai tingkat puncak yang sebenarnya dari tingkat sungai abadi seharusnya sangat mungkin baginya. Adapun Heavenly Phoenix Divine Maiden, bahkan tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Ling Han mendiskusikan hal ini dengan permaisuri, dan mereka berdua setuju untuk mencoba level puncak sebenarnya dari Eternal River Tier. The Heavenly Phoenix Divine Maiden, sementara itu, tegas pada pendiriannya sendiri. Targetnya adalah maju ke tingkat kejadian secepat mungkin. Karena Ling Han dan permaisuri sama-sama mencoba tingkat puncak tingkat sungai abadi, siapa tahu, dia mungkin bisa melampaui mereka, dan menjadi orang pertama di antara mereka yang menerobos ke tingkat kejadian. Cloud Piercing Shuttle menuju ke Sea Space Planet. Karena mereka berencana meninggalkan dunia bawah, dia ingin memberitahu Hysteria Demon Master dan Overlord Sword Demon Master. Sebelumnya, mereka berdua melangkah maju dengan berani untuknya. Selain itu, dia berencana untuk kembali ke jalan dia datang, dan pasti akan melewati planet luar angkasa laut. Sebelumnya, Ouyang Taisan membawanya, dan mereka bepergian terlalu cepat. Jika melakukan perjalanan melalui Cloud Piercing Shuttle, perjalanan tersebut akan membutuhkan waktu kurang lebih setengah tahun. Dan ini tetap karena Cloud Piercing Shuttle telah ditingkatkan oleh Hunyu, atau waktu yang dihabiskan akan menjadi 100 kali lipat. Setelah mengatur koordinat galaksi, sebenarnya tidak diperlukan kontrol manual. Dengan demikian, Ling Han dan istri-istrinya pada dasarnya hanya tinggal di Menara Hitam, meminum pil alkimia, dan memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, memungkinkan tingkat kultivasi mereka melonjak sepanjang jalan. Sesekali, Ling Han masih keluar untuk memeriksa situasi. Karena ada bajak laut galaksi, perjalanan galaksi sebenarnya bukan urusan yang sangat damai. Setelah sekitar 4 bulan, ketika Ling Han keluar dari Menara Hitam, dia merasa terkejut. Di depan mereka, ada bunga kolosal yang tak terlukiskan. Itu bukan hanya sangat besar, tapi bahkan warnanya tidak bisa dijelaskan. Setidaknya Ling Han tidak tahu warna seperti apa yang bisa dia gunakan untuk mendeskripsikannya. Tapi itu jelas sangat besar, namun seolah-olah itu tidak ada sama sekali, dan itu terlihat sangat aneh. Bunga macam apa ini? Ling Han mencari di benaknya. Tetapi di antara bahan obat dasar dari alam abadi, tidak ada yang cocok dengannya. Dia mulai membuat kesimpulan, dan memikirkan tentang spesies baru yang dapat dibentuk melalui pencangkokan bahan obat yang berbeda. Selama seseorang memiliki pemahaman tentang farmakologi dasar, dia akan dapat menyimpulkan segalanya. Namun, Ling Han masih tidak dapat berspekulasi apa yang akan tumbuh menjadi seperti ini setelah bahan obat dicangkokkan bersama. Ini bukan karena dunia bawah dan alam abadi berbeda. Faktanya, kedua alam ini pada awalnya sama, tetapi karena perubahan peraturan, hanya saja beberapa obat yang saleh tidak dapat tumbuh di dunia bawah, dan beberapa tidak dapat tumbuh di alam abadi. Mungkinkah ini adalah obat surgawi? Hati Ling Han bergetar. Meskipun pemikiran ini agak konyol, itu bukan hal yang mustahil.
karena bukankah dia juga mendapatkan pohon reinkarnasi? Menara kecil, datang dan lihat. Tahukah kamu spesies apa ini? Ling Han bertanya. Void Flower, menara kecil segera menjawab. Ini adalah bunga surgawi, tapi hanya tumbuh di celah-celah ruang, jadi bukanlah hal yang aneh untuk muncul di dunia bawah. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Bunga surgawi, apakah Anda berbicara tentang jenis bunga surgawi yang akan memungkinkan Anda untuk segera menjadi makhluk surgawi setelah dikonsumsi? Menara kecil mau tidak mau menjawab, dalam mimpimu. Ada banyak sekali varietas bunga surgawi, tetapi praktis tidak ada yang secara langsung akan meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Yang disebut bunga surgawi dipelihara oleh peraturan tertinggi tertentu dari alam surgawi. Jadi, setelah dikonsumsi, Anda akan dapat memahami regulasi semacam ini dengannya, dan ada kemungkinan Anda akan dapat memahaminya. Bunga void harus sesuai dengan regulasi ruang. Jika Anda dapat memahaminya, Anda akan dapat mengontrol ruang bahkan di alam surgawi. Bahkan di alam surgawi, ini adalah harta yang berharga. Bahkan Raja Surgawi mungkin akan tertarik. Mata Ling Han bersinar. Kalau begitu aku pasti harus mendapatkannya. Hoho, menara kecil mengeluarkan tawa untuk mengungkapkan keberatannya. Ia mulai bertindak bangga lagi. Bunga void berisi peraturan ruang. Anda bisa melihatnya sekarang. Tapi siapa yang tahu seberapa jauh Anda darinya? Siapa tahu, mungkin pada saat Anda melakukan perjalanan setengah jalan ke sana, bunga surgawi sudah dipetik oleh yang lain. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyerangku? Ling Han bertanya dengan tidak senang. Dia menyesuaikan jalannya cloud piercing shuttle sedikit. Hoho, menara kecil masih mempertahankan sikap setengah mati. Siu, pesawat ulang-alik penusuk awan berubah arah, dan berangkat mengejar bunga void. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, seperti yang dikatakan menara kecil, bunga void ini berisi peraturan ruang. Itu bisa dilihat dari semua sisi. Tapi sebenarnya, ada jarak yang tidak diketahui yang memisahkan mereka. Bahkan Ling Han pun merasa ingin menyerah. Dia tidak tahu berapa lama baginya untuk mencapainya. Namun, dia sudah menghabiskan 2 bulan, jadi dia tidak mau menyerah begitu saja saat ini. Karena itu, dia melanjutkan pengejarannya. Sebulan kemudian, ruang itu tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia jelas-jelas maju ke depan, tetapi setelah beberapa saat, dia benar-benar menyadari bahwa dia telah berbalik pada waktu yang tidak diketahui, dan akan kembali seperti semula. Ling Han tidak kaget, tapi malah merasa senang, karena perubahan aneh telah terjadi di ruang angkasa. Itu berarti dia benar-benar mendekati bunga void. Chapter 1594. Dekat. Di tempat ini, ruang dibentuk dan tumpang tindih, yang sangat aneh. Setiap langkah yang diambil Ling Han ke depan bisa berarti bahwa dia akan dipaksa untuk mundur 3 langkah. Mungkin saja setiap langkah yang dia ambil mundur berarti mengambil 10 langkah ke depan. Di tempat ini, penglihatan dan perasaan ketuhanan telah kehilangan maknanya, dan ada kualitas tipuan yang sangat kuat tentangnya. Hanya jika Anda telah memahami regulasi ruang, Anda mungkin dapat menemukan jalan pintas, kata menara kecil. Adapun Anda hanya bisa menghabiskan waktu Anda untuk menyelidiki secara perlahan. Lebih jauh lagi, meskipun Anda telah menemukan pola konklusif pada akhirnya, bunga void hanya perlu melakukan sedikit perubahan, dan Anda harus memulai kembali dari awal. Di alam surgawi, Raja Surgawi yang telah memahami regulasi waktu dan ruang adalah yang paling sulit untuk ditangani. Menara kecil tiba-tiba bersemangat tinggi dan berinisiatif untuk menjelaskan. Namun, Raja Surgawi semacam ini hanya merepotkan. Jika seseorang bertemu Raja Surgawi yang telah mengembangkan peraturan pembantaian, maka itu mungkin akan lebih disayangkan. Dengan pikiran, tulang dan tubuhmu akan hancur. Hanya dalam hal kekuatan pertempuran, Masakre Celestial Kings bahkan bisa melawan lawan yang lebih kuat. Pernah ada seorang Raja Surgawi pembantaian dari surga keempat yang telah membunuh Raja Surgawi dari surga kelima. Namun,
Jika seseorang telah mencapai surga ke-9, maka tidak ada perbedaan apapun regulasi yang dia tanamkan. Mereka semua berdiri di puncak Celestial Dao, jadi tidak ada regulasi yang lebih lemah atau lebih kuat. Satu-satunya faktor penentu adalah tingkat pemahaman atas peraturan yang dimiliki setiap Raja Surgawi. Ling Han berhenti dan bertanya, "Apakah kamu makan sesuatu yang salah hari ini? Mengapa Anda menjadi obrolan seperti itu? Aku tidak bisa mengganggumu." Menara kecil menderu dengan bangga dan mengabaikan Ling Han. Sayang sekali Hu Niu tidak ada di sini. Gadis ini sepertinya terlahir dengan kompas dan tidak perlu khawatir tersesat bersamanya. Ling Han menyuruh permaisuri keluar. Pertama, permaisuri adalah janin surgawi dan mungkin memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Dan kedua, dia juga bosan. Berbagi beberapa momen penuh cinta sambil memeluk permaisuri lebih baik daripada dia duduk-duduk sendirian di sampingnya. Selain itu, permaisuri memiliki 9 doppelganger. Tubuh utamanya keluar untuk menemaninya hanya berarti membuang 1/10 dari waktu yang digunakan untuk kultivasi. Void Flower, permaisuri juga tercengang. Dia samar-samar mengetahui beberapa masalah alam surgawi yang berasal dari ingatan garis keturunannya, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah memperbaiki janin surgawi Gu Daoyi. Pemahamannya tentang alam surgawi sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Ling Han. Beberapa peraturan sangat sulit untuk dikembangkan, seperti waktu, ruang, pembantaian, dan kegelapan. Karena peraturan ini tidak terlihat di dunia, jadi Anda tidak akan tahu harus mulai dari mana untuk memahami peraturan ini. Anda hanya bisa berharap untuk memahaminya dengan mengonsumsi beberapa obat surgawi tertentu. Sebelum mencapai 9 surga Raja Surgawi, luar angkasa jelas merupakan salah satu peraturan terkuat. Ling Han mengangguk. Maka aku pasti harus mendapatkan bunga void ini. Mereka berdua bekerja sama dan menyebarkan perasaan ketuhanan mereka untuk merasakan perubahan di ruang, perlahan-lahan maju ke depan. Ini juga karena kekuatan mereka tidak mencukupi. Kalau tidak, bahkan jika ruang yang tumpang tindih di sini bahkan lebih rumit, lalu apa? Mereka akan bisa menghancurkannya dengan satu pukulan dan secara paksa membuat jalur baru. Sayang sekali, mereka bukan makhluk surgawi. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menentang ruang yang telah diganggu oleh obat surgawi? Syukurlah, mereka berdua adalah keajaiban di antara keajaiban, dan dengan upaya bersama mereka, mereka masih sangat meningkatkan laju kemajuan mereka. Namun, mereka takut itu akan seperti yang dikatakan menara kecil. Jika bunga void tiba-tiba mengubah peraturan ruang, maka mereka harus memulai kembali dari awal. Weng. Setelah beberapa hari, jalur emas menyebar. Seorang guru iblis telah tiba. Bunga void ini terlalu jelas, dan bahkan jika ada beberapa galaksi yang memisahkan mereka, seseorang masih bisa melihatnya dengan jelas. Ini akan menjadi hal yang sangat aneh jika itu tidak menarik keluar beberapa master iblis. Itu adalah pria yang tampaknya baru berusia 50-an, dan dia tampak sangat tangguh. Dia bahkan tidak memandang Cloud Piercing Shuttle lagi. Tanpa memasuki Genesis Tier, bagaimana mereka bisa menarik perhatiannya? Dia juga menyebarkan akal surgawi, ingin menemukan jalan di ruang yang rumit ini. Ling Han tidak takut dengan Master Iblis ini, bukan karena dia masih memiliki 2 kesempatan untuk meningkatkan kekuatan, melainkan karena ruang di sini terlalu kompleks. Bahkan jika kelihatannya mereka hanya selusin mil jauhnya, sangat mungkin bahwa seorang Master Iblis harus berputar-putar selama beberapa tahun sebelum akhirnya dia mencapai mereka. Kekuatan mistis luar angkasa akan membuat siapapun berseru kaget. Ling Han tidak bisa membantu tetapi sangat tertarik. Jika dia bisa memahami regulasi luar angkasa, maka ketika serangan orang lain diarahkan padanya, dia bisa langsung menggesernya ke tempat lain, atau bahkan mengarahkan mereka kembali ke lawannya. Dan jika dia menyerang, dia bisa langsung menembus jarak angkasa. Kemudian, mungkin dia bisa membunuh seseorang bahkan jika dia berada di galaksi lain. Sayang sekali regulasi luar angkasa bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami secara langsung dengan mengamati langit dan bumi, dan harus dipahami dengan mengonsumsi obat surgawi. Weng, weng, weng. Beberapa jalur emas terwujud karena semakin banyak Demon Master telah tiba. Jelas, mereka semua tertarik dengan bunga surgawi ini. Sebulan kemudian,
Ling Han tiba-tiba menemukan bahwa bunga yang tingginya hanya sekitar 1 kaki telah muncul di depannya, dan memiliki penampilan yang sama dengan bunga void yang menjulang tinggi ke langit. Itu tampak berwarna, namun tampaknya tidak ada warna pada saat bersamaan. Itu jelas sangat kosong sehingga terlihat seperti tidak ada, namun warnanya cerah dan indah tak terlukiskan pada saat yang sama. Tubuh sebenarnya dari bunga void, bunga yang menerangi langit dan sangat kolosal itu hanyalah gambar yang dihasilkan bunga void sebagai pantulan melalui ruang. Jaraknya hanya sekitar 1 mil, dan ruang di sekitar bunga surgawi tidak stabil dan runtuh. Lubang hitam bisa saja terbentuk kapan saja. Bunga void dapat dilihat, yang berarti telah tumbuh sepenuhnya, dan mekar dengan cemerlang, yang akan diikuti dengan layu. Bunga surgawi semacam ini tidak akan menghasilkan biji sama sekali. Itu lahir langsung dari peraturan langit dan bumi. Bahkan Raja Surgawi tertinggi tidak akan bisa menumbuhkannya. Bukan hanya Ling Han. Master Iblis itu juga muncul di dekatnya, semua mata mereka terbakar. Selain Ling Han dan Permaisuri, seharusnya tidak ada orang lain yang mengetahui asal-usul bunga void, namun semua orang bisa menyimpulkan bahwa bunga ini luar biasa. Jadi mereka secara alami akan menggunakan semua metode mereka untuk merebutnya. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah, seorang guru iblis berseru dingin, menggunakan akal surgawi untuk mengkomunikasikan keinginannya. Pada saat yang sama, dia menunjukkan tingkat kultivasinya dengan tepat setan hitam. Dengan pameran kekuasaan ini, sepertiga orang segera berbalik dan pergi. Iblis hitam terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Bagaimanapun, itu hanyalah obat suci, dan memulai pertarungan dengan iblis hitam karena itu terlalu tidak bijaksana. Ini secara alami karena mereka tidak tahu bahwa bunga void adalah bunga surgawi, atau mereka pasti akan mencobanya. Jika aku menemui yang lainnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, yang iblis hitam nyatakan dengan dingin. Itu adalah penguasa iblis awan desolate dari Grand Planet. Bahkan di antara Black Demons, dia adalah jagoan. Namun, ruang di sini tumpang tindih, dan berada dekat bisa berarti ujung lain alam semesta. Dia mungkin bukan yang pertama mendapatkan obat suci. Banyak master iblis yang menolak untuk disesatkan. Meskipun masih ada beberapa Yellow Demons di antara mereka, tidak banyak perbedaan dalam hal kecepatan antara Demon Master. Dengan demikian, orang pertama yang mendapatkan obat suci dapat sepenuhnya berbalik dan pergi. Persaingan untuk mendapatkan harta karun secara alami menggunakan semua cara yang mereka miliki masing-masing. Jika sudah pasti bahwa orang terkuat akan menjadi orang yang berhasil, lalu mengapa ada begitu banyak orang yang masuk untuk bersaing memperebutkan harta setiap kali situs kuno dibuka? Ling Han juga tidak terganggu. Demi obat surgawi, itu sangat berharga bahkan jika dia harus menggunakan peningkatan kekuatan dari menara hitam. Betapa beruntungnya, saya kebetulan berangkat, dan saya benar-benar menemukan bunga void. Sebuah suara terdengar. Pemuda mempesona lainnya muncul di sini. Dia berpakaian katun putih, dan tampil sangat polos dan sederhana. Tetapi seseorang hanya perlu melihat segel yang bersinar di jubah katun untuk mengetahui bahwa pakaian ini adalah harta yang berharga. Chapter 1595. Han Qi. Itu adalah seorang pria muda, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Dia berperilaku seolah-olah bunga surgawi ini sudah menjadi miliknya. Namun Ling Han sangat terkejut. Pembicara mungkin telah berbicara secara tidak sadar, tetapi hal itu memicu minat pada pendengarnya. Bunga void adalah varietas surgawi, dan hanya mereka yang berasal dari alam surgawi yang tahu nama persisnya. Bahkan di tanah terlarang seharusnya ada sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bunga surgawi semacam ini terlalu langka. Bertahun-tahun telah berlalu, apakah masih ada informasi tentang itu yang tertinggal dalam catatan tanah terlarang? Orang ini berasal dari alam surgawi. Ini adalah pengurangan yang lebih mungkin, tetapi orang ini jelas hanya di tingkat kejadian, namun bisa berasal dari alam surgawi, yang berarti harus ada kekuatan kuat yang mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin datang ke sini.
Namun, mengapa seseorang dari alam surgawi datang ke sini? Ling Han pernah memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan sejati dari tingkat kejadian, jadi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemuda ini bukanlah seorang guru iblis, juga bukan seorang suci. Sebaliknya, dia adalah keduanya Genesis Tier sejati. Sejumlah besar Demon Master menoleh untuk melihat pemuda itu. Orang ini sangat sombong, bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sini, tapi dia juga masih sangat muda. Mampu menjadi Master Iblis pada usia ini sangat luar biasa. Pemuda ini menyapu masa, dan tidak berbicara, tetapi ada penghinaan yang kuat di matanya. Keunggulan semacam itu jauh melampaui bahkan mereka yang berasal dari tanah terlarang, yang memungkinkan Ling Han untuk sepenuhnya memastikan bahwa dia pasti datang dari alam surgawi. Hoho, bahkan sekelompok sampah berani bersaing denganku untuk mendapatkan item celestial. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan seringai. Namaku Hanki, dan dari mana asalku? Kalian semua tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Anda semua hanya perlu tahu bahwa saya jauh di atas Anda semua, dan hanya harus disembah. Segera tersesat, atau kalian semua akan terbunuh tanpa ampun. Dia mengatakan kata-kata yang dikatakan Guru Iblis Awan Desolate sebelumnya. Namun kali ini, Master Iblis Awan Desolate juga menjadi target penghinaan, yang menyebabkan iblis hitam ini tanpa sadar berteriak dengan dingin. Tapi ada ruang yang memisahkan mereka, bahkan jika tampaknya hanya ada celah beberapa ratus meter di antara mereka, mungkin saja jarak sebenarnya bisa beberapa miliar mil. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan bisa melukai yang lain. Tunggu dan lihat saja, semua orang mengatakan kalimat yang sama secara internal. Mereka secara alami tidak akan menganggap pemuda seperti itu dengan serius, dan berpikir bahwa bahkan jika yang terakhir telah maju ke tingkat kejadian, dia seharusnya hanya menjadi iblis kuning paling banyak. Mereka semua maju ke depan, menuju bunga void itu. Ling Han dan Permaisuri Luansing juga keluar dari Cloud Piercing Shuttle. Kecepatan tidak menjadi masalah di sini, jadi tidak perlu lagi Cloud Piercing Shuttle. Di sisi lain, jika mereka menggunakan alat dewa penerbangan, itu akan mempengaruhi penyebaran akal surgawi mereka. Dalam sekejap Permaisuri muncul, bahkan alam semesta yang gelap tampak sangat cerah. Semua orang tidak bisa tidak tertarik oleh keindahan luar biasa dan keanggunan Permaisuri yang tak tertandingi, tanpa pengecualian. Hanki juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Dia menarik pandangannya, tapi kemudian menatapnya lagi, wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Kecantikan luar biasa seperti itu adalah yang pertama dia lihat dalam hidupnya, jantungnya berdebar kencang. Dan dia juga membuat keputusan, wanita cantik seperti ini seharusnya menjadi miliknya. Dia telah memperoleh pengobatan surgawi serta kecantikan yang luar biasa. Haha, dia awalnya mengira klan yang mengirimnya ke negeri primitif ini untuk perjalanan pelatihan adalah tugas yang sulit, tapi tidak mengira itu akan membuatnya memiliki kekayaan besar. Bunga surgawi void sangat berharga bahkan di alam surgawi. Dan dia mungkin tidak akan dapat menemukan yang lain yang bisa menandingi keindahan seperti itu bahkan di alam surgawi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk maju, tetapi di depan ruang yang aneh ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar berhasil menonjol dari yang lain. Bahkan tingkat celestial tidak dapat maju ke depan, jadi secara alami tidak ada yang memiliki keuntungan apapun. Jelas bahwa hanya ada jarak sekitar 1 mil yang tersisa, yang dapat dengan mudah ditembus dengan langkah biasa, tetapi 4 hari kemudian, mereka hanya maju sekitar 300 meter. Semakin dekat mereka ke bunga void, semakin banyak ruang di sini yang tumpang tindih. Namun, setelah 300 meter lagi, semua orang merasakan perasaan ketuhanan mereka rileks. Tidak ada lagi perasaan dibatasi atau canggung. Ruang telah kembali normal, bunga void bergoyang lembut. Itu jelas tidak mengeluarkan bau apapun, tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka mencium aroma yang meresap ke hidung mereka, menenangkan hati dan jiwa mereka. Setiap orang mengira dia bisa datang ke sini. Seorang guru iblis mengawasi Ling Han dan Permaisuri, sudut bibirnya menunjukkan penghinaan. Namun, dia kemudian berkata, "Kalian berdua hanya menunggu di pinggir lapangan dan menonton. Saya akan bisa menjamin keamanan Anda."
Dia telah tertarik dengan rahmat luar biasa permaisuri. Jadi, dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi orang yang begitu sibuk. Master iblis lainnya hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Kecantikan permaisuri membuat hati mereka yang telah lama mereka segel, dan yang hanya tersisa keinginan untuk mengejar puncak kultivasi, gelisah. Bahkan jika mereka tidak mengucapkan kata-kata yang dikatakan oleh Demon Master, mereka juga akan berhati-hati saat bergerak. Mereka pasti akan menghindari melukainya. Namun wajah Han Qi dipenuhi dengan penghinaan, dan dia berseru, "Kalian semua, enyahlah. Kau hanya asteris ngan belaka, dan kalian semua berani bersaing denganku untuk mendapatkan kesempatan. Anak muda, kamu terlalu sombong." Master Iblis Awan Desolate menegur dengan dingin. "Kamu sedang mendekati kematian?" Han Qi mengulurkan satu jari. Tidak ada pemandangan yang menghancurkan bumi. Sebaliknya, hanya cahaya berwarna darah yang terbang, namun kecepatannya sangat cepat. Itu baru saja ditembakkan ketika sudah tiba di depan Master Iblis Awan Desolate. Cahaya berdarah langsung menembus dahi Desolate Cloud Demon Master, dan kemudian terbang keluar dari belakang kepalanya. Semburan darah menyembur keluar, dan mata Master Iblis ini segera meredup, vitalitasnya menyebar. Tidak ada gravitasi di luar angkasa. Dia masih mempertahankan postur berdiri, namun anggota tubuhnya terkulai lemah. Udara kesedihan menyebar di langit dan bumi, dan hujan tetesan darah mengalir, merasa kasihan atas meninggalnya seorang guru iblis. Semua orang terkejut pada awalnya, yang diikuti dengan keterkejutan besar. Itu adalah iblis hitam, dan dia benar-benar telah dibunuh secara langsung oleh seorang pria muda yang konyol. Ini seperti mimpi, menyebabkan mereka semua meragukan mata mereka. Apakah mereka jatuh ke dalam ilusi? Aku menyuruh kalian untuk enyah, dan kamu tidak melakukannya, maka jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Han Qi berkata dengan dingin. Hong, dia melepaskan auranya sendiri tanpa syarat. Itu sangat mengerikan seperti tanah longsor atau tsunami. Hahaha, setan surga, seorang guru iblis mengucapkan dengan suara gemetar, penuh dengan ketakutan. Awalnya, bahkan Yellow Demons tidak perlu terlalu takut pada Heaven Demon, karena kecepatan semua orang hampir sama. Bahkan jika aku bukan tandinganmu, aku masih bisa kabur, kan? Dan jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya akan menargetkan keturunan, teman, dan murid Anda. Bahkan Demon surga akan merasa sangat sakit kepala. Jadi, kecuali mereka bertekad untuk membunuh yang lain, bahkan Heaven Demons akan memberikan beberapa wajah kepada Yellow Demons. Bagaimanapun, mereka semua adalah sosok perkasa yang berdiri di Genesis Tier. Tetapi situasinya sekarang berbeda. Ruang di sini tumpang tindih, dan datang ke sini sudah memakan banyak waktu. Jika mereka kembali, itu akan memakan waktu yang sama, yang cukup untuk memungkinkan Demon surga dengan tenang dan mudah membunuh mereka lebih dari beberapa ratus kali. Ini adalah keadaan putus asa. Beberapa orang fokus pada bunga Void. Mereka percaya bahwa ruang yang tumpang tindih di sini karena bunga aneh ini. Jika mereka bisa memetik bunga ini, ruangnya akan kembali normal. Kemudian, mereka akan bisa lari dan kabur. Mereka yakin bahwa bahkan Demon surga tidak mungkin bisa mengejar mereka. Hoho, hentikan saja hayalan yang tidak perlu itu. Han Qi tertawa keras. Kabut berwarna putih melonjak keluar darinya, langsung menyelimuti seluruh area. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mantra telah ditempatkan di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka sudah selesai. Chapter 1596. Pengunjung dari alam surgawi. Han Qi berdiri dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, tampak seolah-olah dia tidak menganggap serius Master Iblis ini sama sekali. Di matanya, ini hanyalah semut. Jadi bagaimana jika dia telah mengalahkan mereka? Apakah ada kebutuhan untuk merasa bangga akan hal itu? Jadi, dia juga tanpa ampun dalam serangannya. Dengan ketukan jari,
Kepala Master Iblis segera meledak berkeping-keping dan jiwanya juga hancur pada saat pertama. Aku membenci tempat ini. Saat dia menarik jarinya, dia melihat massa yang berkumpul, mengagumi ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di mana saya awalnya berada, itu adalah tanah suci budidaya yang sebenarnya. Tetapi para tetua di klan saya sengaja mengirim saya ke tempat yang sulit dan primitif ini untuk melatih saya. Aku sangat merindukan teman-teman lamaku. Aku ingin kembali ke kehidupan asliku. Tapi aku hanya bisa tinggal di tempat ini dan bersama babi-babi bau seperti kalian semua di galaksi yang sama. Han Ki berhenti dan melanjutkan, aku belum mulai mengeluh. Jadi apa hak kalian semua? Pa. Dia mengetuk jari lain, dan kepala Master Iblis kedua meledak secara tragis. Namun, langit akhirnya melihat penderitaan saya. Dia berbalik untuk melihat permaisuri Luan Xing. Mereka memberi saya kecantikan yang luar biasa, serta obat surgawi. Haha, maka saya akan dengan senang hati menerimanya. Dia mengulurkan tangannya, meraih permaisuri. Menara kecil, Ling Han berkata dengan lembut di benaknya. Weng, tiba-tiba, energi menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, segera mendorong tingkat kultivasinya ke tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian. Dia bergerak, tinjunya menuju telapak tangan Han Ki. Peng, telapak tangan itu langsung hancur berkeping-keping. Han Ki sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya, dan melihat bahwa bagian antara ibu jari dan telunjuknya telah terbelah. Darah mengalir keluar, seperti kristal batu giok. Dia hanya bisa melihat ke arah Ling Han, dan berkata, kamu agak aneh. Anda jelas hanya berada di tingkat sungai abadi, namun tiba-tiba memiliki tingkat kultivasi tahap puncak tingkat sempurna tingkat kejadian. Yi, aura ini, Anda sebenarnya telah menggabungkan peraturan dari dua alam Anda bukan dari tempat ini. Alam kuno telah terbagi menjadi dua, dan peraturan juga telah terbagi menjadi dua. Tidak mungkin selamanya bagi siapapun untuk mampu memahami peraturan dua alam secara bersamaan dan menggabungkannya, dan membuka pintu ke alam surgawi dari sana. Jadi, hanya ada satu kemungkinan mengapa seseorang bisa menggabungkan regulasi dari dua alam sama seperti dia. Dia juga berasal dari alam surgawi. Kata-kata ini didengar oleh para Master Iblis lainnya, dan semuanya dipenuhi dengan harapan. Tahap puncak dari tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian, bukankah itu tahap puncak Heaven Demon? Kemudian, selama Ling Han mau menyelamatkan mereka, mereka tidak akan mati. Ling Han melepaskan auranya, yang meluncur menuju kabut putih. Namun, ini adalah teknik rahasia klan Han, dan jelas bukan sesuatu yang hanya bisa ditentang oleh aura. Itu hanya memungkinkan Ling Han sendiri untuk mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Hahaha, Han Ki tertawa keras. Karena kita berdua berasal dari alam surgawi, bagaimana mungkin teknik surgawi yang tidak kamu kenali sebagai sesuatu yang bisa diatasi auramu? Kamu dari kota mana dan dari marga mana? Katakan padaku untuk menghindari kematian di tanganku karena kesalahan. Dia sedang menyelidiki identitas Ling Han di sini. Jika latar belakang Ling Han di alam surga sangat besar, maka dia akan berbelas kasihan. Bagaimanapun, mereka yang dikirim ke tempat ini untuk berlatih pasti bukan bidak klan yang ditinggalkan. Sebaliknya, hanya keajaiban yang pasti dihargai yang akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Alam kuno rusak, tetapi jika seseorang dapat mengembangkan peraturan sepenuhnya bahkan di tanah yang hancur seperti itu, potensi masa depannya tidak dapat diukur. Selain itu, kecuali mereka benar-benar jenius yang luar biasa berbakat, klannya tidak mungkin menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirimnya ke alam kuno. Pasti ada semacam teknik rahasia yang ditempatkan pada keajaiban seperti itu. Jika dia dibunuh oleh orang lain, klannya akan dapat dengan mudah menyimpulkan pembunuhnya kecuali kemampuan si pembunuh lebih unggul daripada orang yang telah melakukan teknik tersebut. Dengan demikian, Han Ki harus terlebih dahulu memastikan bahwa kekuatan yang mendukung Ling Han bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Dia sombong, tapi tidak bodoh sama sekali. Jika tidak, dia tidak mungkin dikirim ke alam kuno untuk dilatih. Semua Demon Master bingung dengan kata-katanya. Tempat macam apa alam surgawi ini?
beberapa organisasi yang kuat di Netherworld. Ling Han tersenyum tenang dan menjawab, kota bulan gelap, klan Ding. Dia sama sekali tidak keberatan menarik agresi ke klan Ding. Han Qi merenung sejenak, lalu tanpa sadar mengungkapkan ekspresi jijik dan berkata, jadi itu hanyalah kota kecil bintang tunggal, dia tidak memiliki reservasi lagi. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang klan Ding ini sebelumnya, dia tahu berapa kelas kota bulan gelap yang paling mungkin. Bahkan Tiering Mundane Tier bisa disebut senior di sini. Itu tidak bisa disebutkan sama sekali dengan klan Han. Namun, dia juga merasa sedikit penasaran. Leluhur tingkat mundane yang memisahkan paling banyak hanya bisa memasuki dirinya sendiri ke alam kuno. Dia seharusnya tidak bisa mengirim orang lain masuk, lupakan saja, tidak perlu dipikirkan. Bagaimanapun, di depan klan Han, bahkan tingkat mundane yang putus tidak signifikan. Mengapa Anda tidak mengukur nilai Anda sendiri? Kamu benar-benar berani menantangku, Han Qi menyeringai dingin. Dia telah mengkonfirmasi dalam pikirannya, jadi dia secara alami tidak memiliki sedikit pun reservasi lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Ling Han. Ling Han menggunakan Darkness of the Paramount Night, dan kegelapan tak berujung menyebar, berubah menjadi kegelapan paling murni yang memblokir semua indera. Kabut putih yang menyelimuti daerah itu segera menyebar, dan diserang dan ditelan oleh kegelapan. Namun, itu tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, itu akhirnya berubah menjadi pertempuran yang sederajat, keduanya menempati setengah wilayah. Baik Ling Han dan Han Qi sedikit terkejut karena tak satu pun dari mereka mengira bahwa kekuatan yang lain sebenarnya mampu menyamai kekuatan mereka sendiri. Ling Han segera merasa lega. Ini hanya peningkatan kekuatan dari Menara Hitam, yang memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan dan pemahaman atas peraturan yang termasuk dalam tingkat sempurna dari tingkat kejadian. Tetapi sebenarnya, ini bukanlah kekuatan sejati Ling Han. Dia percaya bahwa dia akan melakukannya menjadi lebih kuat ketika dia benar-benar mencapai level ini. Namun Han Qi benar-benar tercengang. Seberapa kuat latar belakangnya? Klan Han terkenal bahkan di alam surgawi, dan karena dia adalah sosok yang terkenal di antara generasi muda klan Han, kehebatan bertarungnya pasti mampu mengalahkan semua rekannya. Namun Ling Han benar-benar berhasil menandinginya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Hampir sama dalam hal kekuatan dan teknik kultivasi. Dia segera menyeringai dingin. Kecakapan pertempuran tidak ditentukan oleh angka-angka tetap seperti itu. Kalau tidak, apa gunanya pertempuran di tempat pertama? Mereka hanya perlu membandingkan angka mereka. Ling Han tersenyum tenang. Ini juga yang ingin dia katakan. Memiliki senjata yang sangat kuat seperti 9 surga api, dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, siapa yang bisa menandinginya? Anda setidaknya harus memiliki kualifikasi sebagai Raja Surgawi. Kalian semua, mundurlah. Saya akan menjamin keamanan Anda. Dia berkata dengan tenang. Karena Darkness of the Paramount Night menentang kabut putih itu, para Master Iblis itu juga mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan kata-kata Ling Han ditujukan kepada mereka. Semua Demon Master merasa sedih. Pada awalnya, ada satu Master Iblis yang memiliki sesuatu yang mirip dengan Ling Han dan Permaisuri. Pada saat itu adalah hal yang tak terhindarkan dan benar untuk dilakukan di mata mereka. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa tidak terlalu banyak waktu akan berlalu, dan target dari kata-kata ini akan diubah kepada mereka. Selain itu, mereka juga harus menerima kebaikan ini. Waktu berubah dengan cepat, sangat-sangat cepat. Apakah mereka mundur atau tidak, hasilnya akan sama, dan takdirmu hanya kematian. Han Qi menyatakan keberatan. Dia telah mengungkap rahasia alam surgawi, dan orang-orang ini ditakdirkan untuk mati. Kabut es, dia memanggil dengan lembut. Kabut putih segera berubah menjadi udara es yang menakutkan, yang merupakan ancaman besar bahkan bagi mereka yang berada di level sempurna dari Genesis Tier. Di sekeliling, bahkan jika para Master Iblis itu menyuruh Ling Han berdiri di depan mereka, mereka masih menggigil. Celah dalam tingkat kultivasi mereka sedikit terlalu lebar, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi tingkat sempurna dari tingkat kejadian secara langsung? Ling Han menekan Permaisuri Luan Xing dan menariknya ke Menara Hitam.
Han Qi adalah musuh yang kuat, dan dia harus memastikan bahwa para master iblis di belakangnya tidak memanfaatkan celah untuk menyerang permaisuri. Seseorang seharusnya tidak kekurangan kewaspadaan setiap saat. Dia tidak ingin dipenuhi dengan penyesalan jika terjadi sesuatu. Kabut dingin, Ling Han tersenyum lembut. Yang lain pasti tidak akan membayangkan bahwa itu dia memiliki kekuatan sumber dalam dirinya yang merupakan 9 surga api abadi. Chapter 1597. Melawan Han Qi. Hong, nyala api putih membara di tubuh Ling Han, dan ada segel dao besar yang berdenyut di atasnya. Ekspresi Han Qi dipenuhi dengan penghinaan. Klan tingkat duniawi yang putus belaka. Seberapa kuat teknik surgawi yang dia kembangkan sebenarnya? Lihat saja, segel dao hebat itu bahkan belum lengkap, dan dia masih berencana untuk menentangnya seperti ini. Dia mengalami delusi, tapi dia segera menemukan ada sesuatu yang aneh karena kabut es yang dia keluarkan saat ini sedang mencair, dan situasinya telah kembali menjadi ikatan antara dirinya dan Ling Han. Ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik langitnya benar-benar telah dilawan. Bagaimana bisa? Segel dao besar yang lain tidak lengkap, dan bahkan itu sudah cukup untuk melawannya. Lalu jika mereka lengkap, apakah dia masih pertandingan yang memenuhi syarat? Ini adalah keturunan dari klan Severing Mundane. Han Qi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Sebenarnya, selain memasuki alam kuno untuk berlatih, dia memiliki misi lain, dan itu adalah mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi yang sebelumnya telah dikalahkan dan mati di alam kuno. Dalam kekacauan besar itu, hanya sedikit pasukan tingkat rendah yang berhasil meninggalkan alam surgawi dalam kondisi lengkap seperti Severing Mundane Tier. Di atas Severing Mundane Tier, setiap kekuatan mengalami pembersihan darah. Paling-paling hanya beberapa karakter kecil yang berhasil melarikan diri ke alam kuno. Selain mereka, ada Raja Surgawi. Raja Surgawi terlalu kuat. Bahkan jika mereka dikeroyok, mereka pasti punya cara untuk melarikan diri. Tetapi jika mereka tinggal terlalu lama di alam kuno, jadi bagaimana jika mereka adalah Raja Surgawi? Umur mereka akan tetap berakhir. Meskipun tidak banyak Raja Surgawi yang jatuh ke alam kuno, itu masih menarik perhatian banyak klan alam surgawi. Han Qi adalah salah satunya. Saat dia berlatih, dia mencari keberadaan harta karun Raja Surgawi yang tersisa. Dia memandang Ling Han, dan sebuah tebakan muncul di hatinya, mungkinkah orang ini mendapatkan warisan dari Raja Surgawi? Jika bukan itu masalahnya, bagaimana teknik klan Severing Mundane belaka bisa dibandingkan dengannya? Haha, ini benar-benar kesempatan emas yang diberikan oleh surga. Dia menunjukkan ekspresi mengancam. Dia benar-benar mendapatkan banyak uang kali ini. Pengobatan surgawi, keindahan yang luar biasa, teknik Raja Surgawi. Dia telah memperoleh ketiganya dalam sekali jalan. Jangan tunjukkan ekspresi seperti itu. Anda mengalami delusi, kata Ling Han dengan tenang. Anda harus membumi. Mengenai apa yang tidak boleh Anda pikirkan, yang terbaik adalah tidak memikirkannya sedikit pun. Haha, Han Qi tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar sombong. Saya hanya rata-rata, saya hanya berbicara fakta. Ling Han mengangkat bahu. Kalau begitu biar kulihat, apakah mulutmu yang lebih kuat, atau kekuatanmu yang lebih kuat? Han Qi pindah, dan sudah menyerang Ling Han. Dia melontarkan pukulan. Weng, segel yang tak terhitung banyaknya muncul, terjalin di sekitar tinjunya, dan sungai keperakan yang tertutup bintang muncul di belakangnya. Dia fokus pada budidaya regulasi es. Saat pukulan ini keluar, sepertinya ruang itu sendiri akan membeku. Itu sangat menakutkan. Ling Han tidak takut, dan mengangkat tinjunya untuk bertukar pukulan dengan Han Qi. Peng, peng, peng. Keduanya saling bertukar lebih dari selusin busur padat, dan sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat dari keduanya. Mereka berdua berada di tingkat sempurna dari tingkat kejadian, dan sama-sama telah memahami peraturan dua alam. Tidak banyak perbedaan dalam kehebatan pertempuran mereka. Namun, alis Ling Han mengerutkan kening.
Dalam pertukaran pukulan seperti itu, dia menemukan bahwa fisiknya mendekati batasnya. Perlu diketahui bahwa dorongan kekuatan dari menara hitam hanya meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi fisiknya masih tetap pada tingkat aslinya. Sementara itu, Han Qi datang dari alam surgawi, jumlah sumber daya budidaya yang dia peroleh pasti mencengangkan. Dari segi fisik, dia sebenarnya juga memiliki prestasi yang sangat tinggi. Itu praktis bisa menyamai metal godly dengan level yang sama. Ini jauh lebih rendah dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, tetapi itu sangat menentang alam dalam situasi saat ini. Dia praktis tak terkalahkan. Hahaha, hak apa yang dimiliki sepotong sampah yang berasal dari kota kecil sepertimu dibandingkan dengan klan Han kita? Han Qi tertawa terbahak-bahak, tinjunya terus menyerang. Dia agresif dalam serangannya, dia bermaksud untuk mengalahkan Ling Han dalam satu tarikan nafas. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka sangat besar, fisiknya jauh dari cocok. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal, dan tidak lagi menghadapi pihak lain hanya dengan tinju. Dia menggunakan teknik pedang petir. Siu, 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 siu. Pedang Qi menari keluar, dengan megah mengubah arah di langit. Dia dengan agresif menerobos rentetan pukulan Han Qi. Dia melepaskan tinju, dan pedang Qi berubah menjadi kilatan cahaya yang menusuk langsung ke wajah Han Qi. Es membekukan 9 langit, Han Qi mendengus dengan ringan. Kabut putih tiba-tiba mengental dan mengeras di depannya, menjadi pertahanan yang mirip dengan tembok kota. Di dinding es, segel dao besar telah muncul. Ini adalah pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Peng! Cahaya pedang itu mendarat, namun hanya meninggalkan celah kecil di lapisan pertama dinding es. Kamu bahkan tidak bisa menembus lapisan pertama dari 9 lapis armorku, dan kamu pikir kamu bisa melukaiku? Han Qi mencibir. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk benar-benar berani melawanku. Ling Han hampet, dan menggunakan 9 surga api. Nyala api mulai membakar di tinjunya, dan itu seperti dinding es yang segera meleleh seperti bola salju jatuh ke dalam sup mendidih. Apa? Han Qi tercengang. Dan itu bukan yang terakhir. 9 surga api menunjukkan kekuatannya. Kemanapun tinju Ling Han lewat, satu lapisan demi lapisan, dinding es itu langsung dihancurkan oleh Ling Han seperti terbuat dari kertas, dan dia tiba tepat di depan Han Qi. Han Qi berteriak tanpa sadar dan memucat. Teknik surgawi macam apa ini? Itu benar-benar bisa mengatasi 9 kabut es dunia bawah dari klan Han dengan begitu mudah? Pada awalnya, dia berpikir bahwa tidak peduli betapa hebatnya Ling Han, dia hanya akan mampu menembus 2 hingga 3 dinding es paling banyak, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika nyala api itu muncul, itu akan seperti pisau panas menembus mentega. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Nyala api itu terlalu menakutkan. Dia merasa jika itu mendarat padanya secara langsung, peraturan elemen es di tubuhnya akan meleleh sepenuhnya. Sial, ini harus menjadi teknik Raja Surgawi, api abadi yang telah dihasilkan melalui budidaya teknik surgawi Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah menahan 9 kabut es dunia bawah? Perlu diketahui bahwa klan Han adalah penguasa dari kota bintang 3 yang besar, dan memiliki leluhur di tingkat istana abadi, yang jumlahnya tidak diketahui berapa kali lebih kuat daripada tingkat duniawi yang memisahkan. 9 paku es dunia bawah. Sosok Han Qi tersapu. Setelah menghindari serangan langsung Ling Han, dia dengan cepat memulai serangan baliknya. Mengeluarkan satu jari, kabut putih membeku menjadi tombak es yang menusuk tulang rusuk Ling Han dari kanan. Jika tombak ini mengenai targetnya, bahkan bintang yang hebat pun akan meledak dari benturannya. Itu berisi semua kekuatan dan peraturan yang diraih oleh elit di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian. Jadi kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Ling Han menyambut serangan itu dengan pukulannya sendiri. Dia menembakkan api yang membara yang membentuk pedang surgawi yang menebas tombak es itu. Peng! Tombak dan pedang bertabrakan, dan warna merah dan putih menyebar. Ini adalah konflik antara api dan es, serta benturan antara 2 jenis peraturan,
yang bahkan menyebabkan dunia menjadi dua warna berbeda. Para Master Iblis itu berhasil melarikan diri tepat pada waktunya, tetapi wajah mereka masih botak hangus, dan es menggantung di bagian tubuh mereka setelah mereka terkena dampak dari tabrakan. Dan ini masih karena mereka telah maju ke tingkat Master Iblis. Jika mereka hanya berada di Eternal River Tier, satu gelombang kejut itu sudah cukup untuk melenyapkan semuanya. Dentang, suara tajam yang bisa mengguncang seluruh alam semesta terdengar, dan pedang api memotong tombak es menjadi dua. Ini secara agresif melakukan serangan balik dan menebas Han Qi. Han Qi mendengus pelan dan menyerang lebih dari 10 kali secara berurutan. Satu demi satu, tombak es ditembakkan dan memadamkan pedang api dengan keunggulan mereka dalam jumlah. Wajahnya sedikit pucat, tapi ekspresinya juga menjadi sangat serius. Kekuatan Ling Han telah melampaui harapannya. Dia pasti tidak bisa meremehkannya sedikit pun, atau sangat mungkin dia akan dibunuh oleh Ling Han. Membunuh, Ling Han menggeram dengan suara rendah, dan dia berlari keluar. Saat lengannya melambai, dia sekali lagi meningkatkan teknik pedang petir. Kali ini, dia telah menanamkan kekuatan 9 surga api. Chapter 1598. Bentrokan terkuat di dunia bawah. Ling Han dan Han Qi bertempur dengan sengit. Sejujurnya, keduanya pantas dijuluki elit. Salah satunya adalah tingkat raja yang perlahan-lahan berkembang dari dunia kecil, sedangkan yang lainnya adalah keajaiban alam surga. Baik dalam hal fisik, teknik surgawi, atau kekuatan mereka adalah yang tertinggi di alam kuno. Bentrokan mereka sengit dan seru, pertarungan yang layak dicatat dalam buku sejarah untuk diwariskan selama berabad-abad. Para Master Iblis itu semua menonton dengan kaget, tercengang. Dua orang muda, dan salah satu dari mereka telah lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, namun mereka melampaui mereka meskipun mereka terlambat memulai, meninggalkan mereka jauh di belakang dalam debu. Di dunia yang lebih luas, akan selalu ada orang yang lebih berbakat dari mereka. Mereka sedih, dan tidak lagi memiliki pikiran untuk mendambakan bunga void sedikit pun. Saat ini, mereka hanya punya satu pikiran, dan itu adalah meninggalkan tempat ini dengan aman. Beberapa sudah mulai mundur, tetapi ada juga yang tetap tinggal. Pertama, mereka ingin menyaksikan pertempuran yang mungkin bisa menjadi bentrokan terkuat dalam sejarah dunia bawah, dan kedua, itu juga sebagai bentuk dukungan untuk Ling Han. Jika Anda menyelamatkan saya, namun saya tidak memiliki keberanian untuk menghibur Anda dari pinggir lapangan, lalu hak apa yang masih saya miliki untuk mengklaim sebagai Master Iblis Elit? Ling Han benar-benar menghadapi lawan yang kuat. Dia memang memiliki sejumlah besar teknik surgawi, tapi itu juga sama untuk Han Qi. Selanjutnya, dia adalah keturunan dari kekuatan tingkat tier Istana Abadi, jadi teknik surgawi yang dia pegang lebih kuat daripada Ling Han. Apakah itu gelombang zaman atau kegelapan malam puncak, mereka berdua tidak memiliki banyak keuntungan darinya. Untungnya, karena tidak satu pun dari mereka yang melangkah ke tingkat celestial, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teknik surgawi. Jadi, meskipun ada perbedaan antara teknik celestial mereka telah dilemahkan ke tingkat-tingkat genesis, jadi perbedaannya juga tidak terlalu besar. Tidak buruk, Anda cukup kuat, dan layak saya menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Han Qi tertawa keras, dan dengan ketukan tangan kanannya, embun beku yang sedingin es mengental, dan benar-benar membentuk sosok es. Itu terlihat mirip dengan dirinya sendiri, namun setidaknya 100 kali lebih besar dari yang sebenarnya. Frost of Thousand Shadows, dia bergumam pelan, dan mengetuk berulang kali dengan tangan kanannya. Satu demi satu, raksasa es muncul secara berurutan. Peraturan es terjalin di seluruh tubuh mereka, dan dao besar telah membentuk sungai yang mengalir di tubuh mereka. Bunuh dia. Dengan satu perintah dari Han Qi, semua raksasa es menggerakkan kaki mereka dan menyerang Ling Han. Ling Han tidak takut. Dengan goyangan tangannya, sebilah api muncul di masing-masing tangannya, dibentuk oleh 9 surga api. Dia menyerbu ke arah raksasa es,
dan dengan tebasan pedangnya, satu raksasa es akan meleleh menjadi uap air. Mencari, Han Qi juga menyerang. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menekannya pada Ling Han. Belah, Ling Han merangsang kekuatan surga yang juga menyerang Han Qi. Han Qi tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kekuatannya sebenarnya telah dilemahkan oleh sekitar 2 bintang. Dalam bentrokan kelas ini, bisakah dia membeli celah 2 bintang kekuatan? Dia segera meraung, dan pola dao hebat di tubuhnya bersinar, menahan dampak semacam ini. Ling Han mengangguk secara internal. Seperti yang diharapkan dari keajaiban alam surgawi, gerakan ini tidak berpengaruh padanya. Dia tidak keberatan. Meskipun Han Qi bisa menahan kekuatan surgawinya, raksasa es yang dia panggil tidak bisa. Mereka semua hancur setelah menahan lebih dari 100 serangan yang berisi kekuatan 9 surga api darinya. Aku harus menanamkan 9 langit api ke teknik pedang petir, kata Ling Han dalam hati. Pedang dao yang dia latih akan mencakup segala sesuatu di dunia ini. Selama ada sesuatu yang berguna, dia akan memasukkannya ke dalam teknik pedangnya. Itu seperti menyingkirkan gulma dan menyimpan bunga, hanya menyisakan bagian yang memiliki kekuatan terkuat. Dia menggunakan teknik pedang petir, dan memasukkan kekuatan 9 surga ke dalamnya. Ini bukanlah kekuatan regulasi, melainkan nyala api yang sebenarnya. Bahkan di alam surgawi, itu bisa disebut harta berharga, dan merupakan salah satu dari 9 api leluhur besar. Dengan demikian, menanamkan 9 langit api ini ke dalam teknik pedang petir berbeda dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Saat Ling Han bertarung, dia merenung. Saat ini, dia menggunakan keduanya pada saat yang sama. Jadi secara alami ada sepotong kekuatan api 9 surga yang tertanam dalam teknik pedangnya, tetapi dia masih cukup jauh dari membiarkan api 9 surga menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika dia bisa menggabungkan mereka dengan lebih baik, kekuatan bertarungnya secara alami akan meningkat lebih jauh. Tunggu sebentar, karena 9 surga api adalah kekuatan-kekuatan hidupnya, lalu mengapa dia harus dengan sengaja menggabungkannya? Ini adalah kekuatannya sendiri sejak awal. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Dia telah mengambil jalan yang salah, dan sebenarnya, jawabannya sangat sederhana. Karena 9 surga api adalah sumber kekuatannya, dia hanya perlu merangsangnya secara langsung, dan kemudian menggunakan teknik pedang petir. Keduanya kemudian akan digabungkan dengan sempurna. Dia telah jatuh ke kesalahpahaman umum dalam proses pemikirannya, dan berpikir bahwa 9 surga api adalah kekuatan eksternal. Sebenarnya, sejak dia memurnikan 9 surga api, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Hahaha, dia tertawa keras, dan tiba-tiba menjentikkan jari. Siu, cahaya pedang ditembakkan. Itu sangat cepat, dan langsung tiba tepat di depan Han Qi. Ada nyala api membungkus di tengah cahaya pedang. Han Qi memucat karena terkejut. Dia tidak mewaspadai teknik Ling Han yang lain, dan hanya takut pada nyala api itu. Pada awalnya, dia ingin melontarkan pukulan dan menghilangkan cahaya pedang ini, tetapi ketika dia melihat api yang membara dibungkus di dalamnya, dia segera menepis pikiran itu. Cahaya dingin menyala, dan sebuah bendera muncul di tangan Han Qi. Tingginya hanya sekitar 1 kaki, dan tampak sedikit aneh, sedang digenggam di tangannya. Bendera itu agak tua, dan ada binatang buas yang menyemburkan kabut dingin yang dilukis di atasnya. Ling Han tampak sedikit terkejut. Seolah-olah binatang buas di bendera itu tiba-tiba hidup kembali. Itu memuntahkan seteguk es dingin, yang menahan cahaya pedangnya tepat pada waktunya. Jika pukulan itu mendarat di Han Qi, 9 surga api akan lama mengubahnya menjadi abu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena bisa memaksaku untuk menggunakan bendera air beku 9 dunia bawah. Han Qi menyatakan dengan dingin. Tapi sekarang, kamu mungkin pergi ke kematianmu. Dia mengibarkan benderanya, dan benderanya tumbuh tertiup angin, dan benar-benar menjadi bendera pertempuran yang setinggi 9 meter. Dia menggunakan tiang bendera seperti tombak panjang, dan menyapu dan menikamnya ke Ling Han,
sementara binatang buas di bendera terus mengeluarkan udara dingin, membuatnya seolah-olah seluruh galaksi telah tenggelam ke dalam gua es tanpa dasar. Jadi bagaimana jika mereka adalah Demon Master? Semua elit di daerah itu menggigil, dan tanpa sadar memeluk diri mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk membakar api kehidupan mereka sebagai perlawanan. Jika tidak, api kehidupan mereka akan padam. Ling Han juga tidak dilindungi undang-undang. Dia mengeluarkan pedang iblis-iblis dan pedang kayu yang patah, dan dia menangkis bendera pertempuran menggunakan kedua pedang. Meskipun pedang kayu yang patah adalah alat iblis level 20, pedang itu tidak dapat menahan kekuatan 9 surga api. Di sisi lain, meskipun pedang iblis-iblis hanya level 17, ia bisa menahan nyala api. Namun, bilah pedang telah berubah menjadi merah tua karena panas yang ekstrim, dan bahkan pola di atasnya tampak hampir meleleh. Ling Han tidak khawatir. Pola-pola ini hanya terbentuk melalui sejumlah besar logam surgawi yang telah ditelan oleh pedang iblis-iblis, dan tidak dibentuk oleh pedang itu sendiri. Jika tidak, bagaimana bisa pola langit menjadi sesuatu yang bisa dia hancurkan dalam kondisinya saat ini? Itu bagus. Untuk pedang iblis-iblis, pola-pola ini sebenarnya hanyalah kotoran. Jadi jika mereka ingin dihapus, biarkan saja. Ling Han mengacungkan pedangnya. Hong. Konsep macam apa pedang iblis-iblis yang ditambahkan dengan teknik pedang petir, yang diinfuskan dengan 9 api surga, alat surgawi sudah setingkat raja surgawi sejak awal, dan begitu pula 9 api langit. Dengan keduanya digabungkan bersama, itu luar biasa kuat, bahkan jika pedang iblis-iblis jauh dari mencapai tingkat alat surgawi, dan api 9 surga juga sangat tidak dewasa. Jangan lupa bahwa Han Qi saat ini juga hanya di tingkat kejadian. Chapter 1599. Mengalihkan kesalahan dengan mudah. Han Qi merasa sangat menyesal. Dia telah mengeluarkan bendera pertempuran untuk membalikkan situasi yang membuat putus asa dengannya, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han bahkan lebih kuat darinya. Pedang berharga yang dimilikinya bahkan lebih kuat, membuat kerugiannya menjadi semakin jelas. Sial, dia meraung dengan suara rendah, dan tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Dia bukan tandingan, jadi apa gunanya bertarung sampai mati? Namun, ruang di sini sangat tumpang tindih. Ketika dia berlari, dia telah menghabiskan banyak waktu, dan itu sama jika dia ingin pergi. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menghitung dan menyimpulkan jalan untuk pergi. Tetapi di mana dia akan mendapatkan waktu seperti itu dalam situasi sekarang? Ling Han tidak mengejarnya secara pribadi, tetapi dia menebas dengan pedangnya, yang merobek ruang angkasa dan mencapai tepat di depan Han Qi. Ini membuat Han Qi takut setengah mati. Apa yang sedang terjadi di sini? Ling Han juga terkejut, tapi kemudian dia ingat bahwa baik pedang iblis surgawi dan 9 surga api adalah objek yang akan menjadi tingkat raja surgawi di masa depan, dan mereka secara alami memiliki tempat yang tidak biasa. Itu normal bahwa Void Flower tidak dapat menahan kekuatan mereka. Bagaimanapun, bunga Void hanya berisi regulasi ruang, yang akan menggoda Raja Surgawi. Itu tidak berarti bahwa itu sendiri mampu melawan Raja Surgawi. Serangan itu sampai padanya, dan Han Qi terpaksa menggunakan bendera pertempuran untuk menangkis pukulan itu. Konsekuensinya adalah bilah yang membara menghantam bendera, dan meninggalkan bekas hangus. Han Qi hampir mati karena sakit hati. Di alam surgawi, materi surgawi level 20 adalah kelas tertinggi, dan di atasnya, hanya ada materi surgawi. Namun, celestial material sulit didapat. Bahkan para tetua Han Qi tidak mungkin memiliki materi seperti itu, apalagi dia. Bahkan banyak raja surgawi tidak dapat memiliki materi surgawi. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Alam surgawi memiliki caranya sendiri, dan itu adalah menggunakan material ketuhanan level 20 sebagai basis, dan terus-menerus menggabungkannya untuk meningkatkan nilai bahan ketuhanan. Di alam surgawi, bahan ketuhanan yang dihasilkan dari jenis peleburan ini disebut bahan surgawi semu, dan ada total 5 tingkat, yang masing-masing dari 1 hingga 5 bintang. 1 bintang adalah nilai termiskin, sedangkan bintang 5 adalah nilai tertinggi. Benderanya ini sebenarnya bahkan tidak mencapai 1 bintang pun.
paling-paling itu hanya bisa dianggap setengah bintang. Namun, dia tanpa henti menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuatnya melalui pemurnian, dan sesepuh klannya telah melukis binatang buas di benderanya sehingga bisa menggunakan teknik surgawi. Di masa depan, dia akan menanamkan lebih banyak material ketuhanan sehingga bendera ini akan menjadi lebih kuat saat dia menjadi lebih kuat. Tapi dia sudah lama tidak berada di alam kuno, dan 9 bendera air beku dunia bawah sudah rusak, yang membuatnya sakit hati. Ling Han tertawa keras. Han Qi benar-benar dianggap telah membuat dirinya sendiri terpojok. Sekarang dia terjebak di ruang yang tumpang tindih. Tidak ada kemungkinan baginya untuk melawan. Dia hanya akan mampu bertahan diserang. Kamu yang meminta ini, Ling Han tanpa henti menyerang dengan pedangnya. Siu, siu, siu. Satu demi satu, pedang Qi merobek keluar angkasa, dan dengan marah membombardir Han Qi. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk berurusan dengan Han Qi. Jika tidak, setelah 1 hari, efek peningkatan kekuatan dari menara hitam akan lenyap, dan pada saat itu, dialah yang harus bersembunyi di menara hitam. Han Qi meraung marah. Dia mengacungkan bendera pertempuran untuk menangkis serangan. Tetapi setiap kali dia berhasil menangkis serangan, benderanya akan robek dan hangus sedikit, dan saat kerusakan menumpuk, bendera ini telah menjadi babak belur. Kamu sudah keterlaluan, dia berteriak dengan keras. Klan Han kita adalah penguasa kota 9 dunia bawah. Itu adalah kota bintang 3 yang besar, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh klan Dingmu. Ayo gigit aku, Ling Han keberatan. Alasan dia mengungkapkan nama klan Ding adalah untuk membuat masalah bagi klan Ding. Karena dia telah berjanji pada Hu Yu untuk berurusan dengan klan Ding, dia secara alami tidak keberatan membuat masalah untuk klan Ding bahkan sebelum dia sendiri bahkan pergi ke alam surgawi. Kamu akan menyesali ini? Han Qi memeras melalui gigi yang terkatup. Bahkan seorang Ba Asteris Ngan dari kota kecil berbintang 1 berani meremehkannya. Ketika dia membawa berita ini kembali ke klan Han, yang lain pasti akan menangis. Itu adalah masalah masa depan, dan sekarang aku akan membunuhmu dulu. Ling Han menyatakan dengan dingin. Pria ini sebenarnya berani mendekati istrinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Cahaya pedang menyala dan menari di seluruh langit. Han Qi benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika bendera pertempuran benar-benar direduksi menjadi hanya tiang bendera, dia juga telah jatuh ke dalam kesulitan. Dia berulang kali dipukul oleh Sword Qi, dan tidak peduli seberapa banyak dia menyalurkan 9 dunia bawah untuk melawan, itu tidak berguna. Kekuatan destruktif gabungan dari pedang iblis surgawi dan 9 api surga terlalu menakutkan. Itu merusak tubuh fisiknya, dan dengan kasar menghancurkan vitalitasnya. Tubuh fisik Han Qi hancur, dan jiwanya terbang keluar, menjadi bola cahaya yang hanya seukuran kepalan tangan. Itu adalah sosok manusia yang terlihat persis seperti Han Qi. Pedang Qi dan nyala api masih menyebar, tetapi cahaya yang tenang muncul, dan secara paksa memblokir pedang Qi dan api. Cahaya tenteram ini luar biasa kuat, dan dengan paksa merobek ruang angkasa. Itu membungkus roh Han Qi, dan dengan sekejap, itu telah menghilang sepenuhnya. Ruang itu ditutup lagi, seolah-olah Han Qi tidak pernah ada sama sekali. Hati Ling Han bergetar. Ini jelas bukan kekuatan Han Qi sendiri. Itu terlalu kuat, dan telah melampaui tingkat-tingkat kejadian. Ini adalah ukuran perlindungan yang telah ditempatkan oleh para tetua agung dari klan Han padanya. Setelah tubuh fisiknya dihancurkan, dan jiwanya terancam punah, energi ini akan muncul dan membawa jiwanya kembali ke alam surga. Itu juga bisa. Saat ini, klan Han hanya tahu bahwa saya adalah anggota klan Ding, jadi mereka tentu saja akan pergi dan membuat masalah bagi klan Ding. Tidak disarankan tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan pergi segera setelah aku memetik bunga void. Ling Han segera berbalik dan kembali ke sisi bunga void. Dia mengulurkan tangannya untuk memetiknya. Namun, ruang di sisi bunga void telah runtuh. Ini memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan yang dapat menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Untungnya, ini adalah Netherworld.
Kekuatan terkuat hanya akan menjadi tahap puncak dari tingkat kejadian, dan Linghan kebetulan berdiri saat ini di tingkat kultivasi ini. Pola dao hebat terjalin di sekitar tangannya, menahan kekuatan ruang yang runtuh. Kemudian, dia mengambil bunga void, dan Xiu menyimpannya di menara hitam. Setelah bunga void dipetik, ruang di area sekitarnya segera kembali normal. Tidak ada lagi ruang yang runtuh atau tumpang tindih. Linghan tersenyum tipis. Dengan pikiran, jalan emas menyebar. Karena dia saat ini memiliki kekuatan tingkat kejadian, dia secara alami harus memanfaatkannya dengan baik. Semua Demon Master memperhatikan saat Linghan menghilang, dan kemudian menghela nafas lega. Mereka juga secara alami khawatir, takut Linghan akan bergerak untuk membunuh mereka untuk mencegah mereka membocorkan rahasianya. Hanya setelah mereka tidak bisa lagi merasakan tanda-tanda keberadaan Linghan barulah mereka akhirnya lega, dan buru-buru menyebarkan jalur emas mereka sendiri dan pergi. Di sisi lain, Han Qi dibungkus oleh cahaya yang tenang itu, menerobos penghalang ke alam surgawi, dan memasuki surga dan bumi yang benar-benar baru. Xiu, cahaya yang tenang membawa jiwanya melewati banyak bukit dan sungai. Setelah beberapa hari, ia tiba di tengah kota. Kota ini luar biasa besar, dan bisa menandingi bintang hebat manapun di alam abadi. Makhluk yang sangat kuat mengeluarkan suara ketidaksenangan. Dia mengulurkan tangannya dan menekan, dan roh Han Qi muncul di depannya. Apa yang sedang terjadi? Ini baru beberapa hari, dan tubuhmu benar-benar hancur, dan terpaksa menggunakan dorongan itu di tubuhmu, sebagai balasan untuk Penatua ke-8. Saya terluka oleh seseorang yang serupa dari klan alam surgawi. Saya curiga, orang itu telah memperoleh warisan dari Raja Surgawi, Han Qi menjelaskan. Apa tetua ke-8 yang kuat itu tiba-tiba berdiri, dan saat auranya menyebar, seolah-olah langit sendiri merayap di depannya. Dia sangat kuat. Dia berasal dari klan apa? Kota Bulan Gelap, klan Ding. Han Qi buru-buru menjawab. Kota Bulan Gelap. Tetua ke-8 berhenti sebentar, dan kemudian tidak bisa membantu tetapi terlihat marah. Kamu bahkan tidak berhasil mengalahkan keturunan dari kota kecil berbintang 1, ekspresi Han Qi dipenuhi dengan keluhan. Sebagai balasan untuk sesepuh ke-8, anak laki-laki itu telah memperoleh warisan Raja Surgawi. Dan itulah mengapa aku bukan tandingan. Tetua ke-8 melambaikan lengan bajunya, dan berkata, saya pribadi akan mengunjungi kota bulan ke-8, dan meminta mereka menyerahkan informasi rinci tentang anak itu. Aneh, hanya Severing Mundanetier yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengirim orang lain ke alam kuno. Dia mengerutkan kening. Ini sedikit tidak terbayangkan. Chapter 1600. Teknik membuang. Linghan melakukan perjalanan di jalur emas. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan melalui metode ini yang sangat menyegarkan baginya. Namun, hanya setelah setengah hari, kekuatan di tubuhnya menghilang, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengeluarkan Cloud Piercing Shuttle untuk melanjutkan perjalanannya. Dan menggunakan Cloud Piercing Shuttle untuk memulai perjalanan galaktiknya berarti dia tidak perlu memperhatikan sepanjang waktu selama ada koordinat galaksi di tempatnya. Dia masuk ke Menara Hitam, dan memanggil Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Permaisuri. Sekarang dia memiliki sesuatu yang baik, dia secara alami harus membagikannya. Kedua wanita itu adalah istrinya, jadi apapun yang dia miliki, tentu saja ada bagian yang menjadi milik mereka juga. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden adalah yang pertama menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin diganggu. Target saya saat ini adalah mencoba menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan jika saya juga mengembangkan peraturan ruang, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi saya. Permaisuri juga menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku belum sepenuhnya memahami teknik surgawi yang terkandung dalam garis keturunanku, dan aku juga tidak ingin menjadi serakah dan tidak pernah puas saat ini. Cukup bagi Anda sendiri untuk mengonsumsi bunga void ini. Mengapa kalian berdua bersikap begitu tertutup padaku? Linghan bertanya sambil tersenyum. Keterampilan tidak akan pernah menjadi beban,
apalagi kalau itu regulasi luar angkasa. Permaisuri tersenyum dan menjelaskan, peraturan ruang yang bisa dipegang dengan satu bunga void itu terbatas, dan jika itu dibagi di antara tiga, mungkin tidak ada dari ketiganya yang bisa memahaminya. Jadi, silakan konsumsi. Target Sister Feng adalah menerobos tingkat kejadian, sementara saya mengincar tingkat puncak tingkat sungai abadi. Adapun Anda, cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam pertempuran yang sederajat sebanyak mungkin. Ling Han berpikir sejenak, lalu menjawab, baiklah. Saya pikir kita akan mendapatkan lebih banyak bunga void, bunga api, atau sejenisnya di masa depan, jadi saya akan mengambil yang ini dulu. Ho. Menara kecil muncul tepat waktu dan memberinya tawa dingin. Ling Han mengabaikannya. Menara yang sombong itu tampak lebih dekat dan lebih dalam menunjukkan kehadirannya baru-baru ini. Dia tiba di bawah pohon reinkarnasi dan memetik kelopak bunga void sebelum dia melemparkannya ke mulutnya. Ini adalah benda tidak biasa yang dipelihara oleh langit dan bumi. Bahkan menara hitam tidak memiliki sarana untuk mengolahnya, atau dia bisa mendapatkan beberapa ratus hingga lebih dari 1000, dan semua orang di sisinya akan dapat mengembangkan peraturan ruang. Dia mengunyah, dan cahaya warna-warni segera melonjak di mulutnya. Banyak segel dao besar berdenyut. Ling Han buru-buru menutup mulutnya dengan erat. Jika dia membuka mulutnya saat ini, sudah pasti sejumlah besar efek obat akan lolos, dan itu benar-benar kerugian besar. Dia tidak bisa mengunyah lagi, dan langsung menelannya ke perutnya. Hong, pola dao agung ini mengalir di tubuhnya, dan akhirnya muncul di benaknya, membentuk dunia kosong. Dunia, lautan regulasi. Dunia ini belum lengkap. Ling Han dengan cepat memakan kelopak lain, dan terus menambal dunia ini. Dia memakan kelopak satu demi satu, dan bahkan tidak menyia-nyiakan batangnya. Akhirnya, dalam benaknya, muncul dunia yang hancur, tetapi dibandingkan dengan awalnya, itu jauh lebih lengkap. Dia melanjutkan pemahamannya, ada batasan waktu untuk efek pengobatan. Jika dia tidak bisa menggenggamnya untuk waktu yang lama, dunia ini akan menghilang dari pikirannya. Ruang adalah konsep yang sangat besar, dan mencakup banyak sekali cabang yang berbeda, seperti merobek ruang terbuka, pergerakan instan ke lokasi lain, mengalihkan serangan, dan mengasimilasi item di sekitar diri sendiri untuk menghilang tanpa jejak. Mereka semua juga termasuk dalam regulasi luar angkasa. Bunga void tumbuh di celah antara ruang dan terbentuk dari menyerap peraturan langit dan bumi, tetapi peraturan ruang mana yang akan dibentuknya tidak terbatas. Ini tergantung pada keberuntungan seseorang. Peraturan antariksa yang serupa akan bervariasi dalam kekuatan dan penerapan praktisnya. Yang paling diinginkan Ling Han adalah bisa memindahkan objek atau bahkan mengalihkan serangan. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki itu, akan lebih baik jika dia bisa langsung berteleportasi sendiri. Tapi keberuntungannya tidak terlalu bagus. Peraturan yang terkandung dalam bunga void ini tentang menciptakan dimensi terpisah, dan waktunya sangat singkat. Apa gunanya itu untuk menyimpan barang, tetapi ruang ini sama sekali tidak stabil, dan itu hanya dapat dipertahankan untuk waktu satu napas. Jika dia menempatkan sesuatu, itu akan segera jatuh kembali. Ling Han tersenyum pahit. Kemampuan ini sedikit tidak berguna. Tunggu, dia berhenti tiba-tiba. Lebih penting lagi, bisakah ruang ini menampung makhluk hidup? Jika bisa, maka akan sangat bermanfaat. Saat serangan musuh sampai padaku, aku akan bisa menghindar ke dimensi terpisah ini, dan dengan tenang menghindari serangan ini. Kemudian, pertama-tama dia harus memahami peraturan ini, dan baru setelah itu dia dapat mulai bereksperimen untuk melihat apakah mungkin menggunakannya untuk menyimpan makhluk hidup atau tidak. Pada saat ini, 1 hari di bawah pohon reinkarnasi setara dengan 10 tahun. Efek obat dari bunga void dapat berlanjut selama sekitar 3 hari, yang juga berarti dia memiliki waktu sekitar 30 tahun untuk memahaminya. Dia duduk dalam posisi bersila, dan tidak melepaskan sedikit pun aura, seolah-olah dia sendiri adalah pohon tua. Ini karena dia telah menarik semua energinya, dan sepenuhnya menuangkannya untuk memahami peraturan ini. 3 hari berlalu, tetapi bagi Ling Han,
Itu menghabiskan waktu 30 tahun penuh untuk memahami regulasi luar angkasa. Dia membuka matanya dan menyeringai. Dia sudah memahami regulasi luar angkasa ini. Sayangnya, peraturan yang terkandung dalam bunga void ini sangat terbatas sejak awal. Mari kita coba. Ling Han keluar dari menara hitam, dan kemudian dengan santai memanggil babi liar. Dia menekan tangan kanannya, dan babi liar ini secara menakjubkan menghilang. Itu untuk sementara dilemparkan ke dimensi lain. Itu hanya membutuhkan waktu untuk satu tarikan napas. Babi liar ini muncul sekali lagi, dan mengeluarkan tangisan ketakutan. Pengalaman sebelumnya terlalu menakutkan untuk itu. Itu tiba-tiba diisolasi di ruang yang tidak dikenal, hampir mati ketakutan. Itu bisa menampung makhluk hidup, atau saya tidak mungkin bisa membawanya ke dimensi terpisah, Ling Han menyimpulkan. Ayo coba lagi. Dia melemparkan babi liar itu ke dimensi terpisah lagi, dan kemudian melepaskan pukulan ke tempat itu dengan kekuatan penuhnya. Setelah satu tarikan napas, jeritan tajam babi hutan terdengar sekali lagi, dan itu sama sekali tidak terluka. Seperti yang diharapkan, itu bisa digunakan untuk menghindari serangan. Ling Han berseru kegirangan. Namun, sejauh mana itu bisa dicapai, dia ingin bereksperimen lagi dengan babi hutan. Tetapi ketika dia melihat babi itu menatapnya dengan mata menyedihkan, dia tidak bisa menahan senyum, dan melemparkannya ke menara hitam. Atas dasar kebaikanmu, aku tidak akan memakanmu di masa depan. Dia mengeluarkan mangkuk, menyimpannya ke dimensi yang terpisah, dan kemudian dengan cepat menyerang dengan pedang iblis-iblis. Ruangnya hancur, dan mangkuk itu secara alami telah pecah berkeping-keping. Seperti yang diharapkan, dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa atau peraturan tingkat yang lebih tinggi, dimensi terpisah ini juga tidak aman. Ling Han muram. Dia menekan dirinya sendiri, dan siu, dia tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul kembali. Sebenarnya, ketika serangan lawan mencapai saya juga bisa menarik serangan ke dimensi terpisah, dan itu akan mencapai saya nafas nanti. Bahkan jika itu hanya melambat dalam sekejap, itu sudah cukup waktu bagiku untuk menghindar. Pengaturan ruang ini, saya bisa menyebutnya teknik pembuangan. Seharusnya ada lebih banyak kegunaan darinya, saya perlahan bisa mengembangkannya. Selain itu, tingkat kultivasi saya saat ini terlalu lemah. Ketika kekuatan saya meningkat sedikit lebih jauh, saya akan dapat secara perlahan menyelesaikan peraturan yang tidak lengkap ini. Saya tidak mungkin membentuk peraturan dari ketiadaan, tetapi dengan dasar ini sebagai acuan, tidak akan ada masalah. Ling Han keluar dari menara hitam. Planet luar angkasa laut sudah terlihat. Bersambung ke chapter 1601. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.